苍穹破神魂，上穷战！ Halo guys, balik lagi di channel ini. Dan kali ini gue akan menceritakan film Donghua yang berjudul Lord of the Ancient God Grave untuk part yang kedua. Dan tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lin Feng didatangi sekelompok dari klan Lin untuk menyerahkan diri kepada tetua Qin. Karena Lin Feng telah menghapus kultivasinya di saat mereka bertarung di arena kematian. Ia pun dibawa kepada tetua Lin terlebih dahulu sebelum akan menyerahkan kepada tetua klan Qin. Sesampainya di sana, Lin Feng mengaku terpaksa menghilangkan kultivasi Xin Xiao karena kalau tidak, Lin Feng lah yang kehilangan kultivasinya. Namun para tetua pun menyalahkan Lin Feng karena perbuatannya. Di saat bersamaan, klan Qin meminta menyerahkan Lin Feng kepadanya. Kalau tidak, mereka akan menghancurkan klan Lin. Dan para tetua meminta menyerahkan Lin Feng kepada klan Qin. Sebelum mereka semakin marah, tetua pun memerintahkan kepada pengawal untuk menyeret Lin Feng keluar. Akan tetapi Lin Feng mengatakan kalau tetua klan Lin yang bermartabat itu adalah orang yang lemah dan tidak berkompeten. Ia juga mengatakan kalau ada yang berani melakukannya, jangan salahkan Lin Feng yang akan bertindak kejam kepada semuanya. Para tetua Lin pun seketika marah kepadanya dan akan membunuh Lin Feng. Namun kakeknya Lin Feng datang dan mengatakan kalau Lin Feng tidak layak untuk melawannya dan dialah yang akan melawan para tetua itu. Seketika para tetua itu pun kaget dibuatnya, lalu kakek Lin Feng sangat marah dan meminta Lin Feng menjelaskan masalah yang terjadi dengan klan Qin. Ia pun menceritakan kejadian yang sebenarnya. Setelah Lin Feng menjelaskan kejadiannya kepada kakeknya, lalu kakeknya mengatakan kepada semua tetua yang ada di sana, kalau mereka tidak ada yang melindungi cucunya, maka selama kakeknya masih hidup, dialah yang akan melindunginya. Dan siapapun tidak akan bisa menyentuh cucunya. Kakek Lin Zenan dan Lin Feng pun pergi dan akan bertemu dengan klan Qin yang sudah menunggu untuk siap berperang. Mereka pun pergi ke menara leluhur untuk melihat musuhnya. Lalu tetua Qin Song dengan nada yang begitu sombong kalau ia akan membalaskan dendam cucunya yang kalah oleh Lin Feng dan meminta menyerahkan Lin Feng. Kalau tidak, ia akan mengarahkan semua prajurit elitnya untuk menyerang klan Lin-nya. Kakek Lin Zenan pun meminta para prajurit klan Qin untuk mundur, kalau tidak ia akan membunuh tetua Qin Song di sana. Dan siapa yang berani mengambil cucunya, maka bertarunglah dengannya. Ia pun langsung mengeluarkan martial spirit pedangnya. Dan tetua Qin Song juga langsung mengeluarkan martial spiritnya yang berupa ular api piton. Namun kakek Lin Zenan mengeluarkan formasi pedang klannya yang belum pernah diaktifkan selama lebih dari 100 tahun. Lalu kakek Lin Zenan memadatkan niat pedang tertingginya. Lalu tetua Qin Song mengatakan kalau kakek Lin mengorbankan dirinya hanya untuk seorang sampah. Seketika itu kakek Lin Feng sangat marah dengan ucapan tetua Qin dan langsung mengeluarkan martial spirit pedang yang ketiganya dan langsung menyerangnya. Namun tetua Qin juga mengeluarkan martial spirit yang ketiganya dan langsung menyerangnya. Namun kekuatan niat pedang milik kakek Lin Zenan sangat kuat dan langsung melukai tetua Qin. Dan tetua Qin pun pingsan dibuatnya. Mereka pun dipukul mundur oleh kakek Lin Feng, namun mereka juga mengatakan akan membalas dendam kepada klan Lin. Seketika itu kakeknya terluka karena terlalu banyak mengeluarkan kekuatan pedangnya. Lin Feng pun sangat khawatir dengan kondisi kakeknya. Di saat itu juga tetua Lin Yueping mengatakan kakek Lin Zenan sangat hebat dengan formasi pedangnya. Namun bagaimana yang akan terjadi setelahnya? Pasti mereka akan membalas dendam dan akan menyerang klannya. Lalu pamannya Lin Feng yaitu Jian Yuan mengatakan kalau Lin Feng lebih baik menyerahkan Valkyrie Order untuk klan Qin demi keutuhan klannya. Dan ia takut kalau kedua klan yaitu klan Qin dan klan Luo akan membalas dendam dan menyerangnya. Kakek Lin Feng pun sangat marah dan langsung menampar anaknya Jian Yuan. Ia juga mengatakan kalau menyerahkan Valkyrie Order kepada mereka belum tentu mereka akan berhenti mengancam. Karena klan Qin sekarang lemah dan sangat mudah ditindas.
Mereka pun pergi meninggalkan para tetua sambil mengatakan kalau klan Qin dan klan Luo menyerang klannya, kakek Lin Zhenan akan melawannya sampai tetes darah terakhir. Dan di malam harinya, Lin Feng ingin mencari obat untuk adik dan kakeknya. Seketika Ron Lin Feng pergi ke kuburan kuno untuk bertemu wanita misterius itu dan meminta petunjuk kepadanya. Sesampainya di sana, Lin Feng tidak bertemu dengan wanita misterius itu. Karena waktu yang mendesak, Lin Feng pun langsung pergi ke pemakaman dewa kuno untuk mencari makam Dewa Pil. Ia pun menemukan makam Master Pil yang bernama Baili Xiaoyao dan ia langsung memurnikan dewa makam tersebut. 百里逍遥之墓，曾经的炼丹天师炼化会很顺利。丹经、万草经。 Sesudah memurnikannya, Lin Feng pun terbangun dan ia ingin langsung menyembuhkan kakek dan adiknya. Namun ia mendengar ada suara guntur dan getaran yang sangat keras dari atas pegunungan. Dan pamannya mengatakan kalau menurut legenda akan muncul dan terlahir kembali kuil kuno setiap 100 tahun sekali. Dan kesempatan Lin Feng pun sangat besar untuk mencari obat untuk menyembuhkan kakek dan adiknya. Ia pun langsung pergi menuju kuil kuno tersebut untuk mencarinya. Sebelum berangkat ke pegunungan, Lin Feng pun menghampiri adiknya terlebih dahulu untuk mengobati racun yang ada di dalam tubuhnya. Dan ia mengukir pola penyembuhan di tubuh adiknya. Dan adiknya mencoba memadatkan pola tersebut. Ia pun berhasil melakukannya dan berterima kasih kepadanya. 香儿，以心神融入铭文内，真的有毒素。香儿，试着收敛毒素。谢谢你，哥哥。 Sebelum pergi, Lin Feng juga memberikan teknik pola dewa pedang tertinggi untuk berlatih. Dan ia pun pergi ke pegunungan kuil kuno itu. Sesampainya di sana, Lin Feng menemukan salah satu tanaman langka yang ia cari yang bisa meningkatkan jiwa manusia. Dan di saat ia akan mengambilnya, muncullah seekor burung elang raksasa. Ia adalah keturunan Dewa Elang Xintian. Dan ternyata Dewa Elang itu sedang mencari seseorang yang bernama Nona Ming Xianxiu untuk menyerahkan pil kepadanya. Ia juga mengatakan kalau pil Tianyin tersebut miliknya. Lalu Lin Feng mengatakan kalau pil Tianyin itu bisa meningkatkan bloodline kuno. Dewa Elang dan Nona Ming pun bertarung dan saling mengeluarkan kemampuan jiwanya masing-masing. Lalu semua orang yang melihatnya pun terkejut dengan kekuatan mereka. Nona Ming pun langsung mengeluarkan bloodline dewa kuno raksasa. Dan ternyata pil Tianyin sudah dimakan olehnya. Untuk meningkatkan bloodline raksasa tersebut, Dewa Elang pun tidak terima dengan semuanya. 铁元丹就是为了激发这古神血脉吧？以为我这么好对付？燃我血气！ Ia juga langsung mengeluarkan kemampuan terkuatnya dan langsung menyerangnya. Wanita itu pun terpental. Di saat bersamaan, Lin Feng melanjutkan pencarian obat herbal langka yang ia cari. Ia menemukan obat herbal Fairy Spirit Limpa yang bisa membantu memulihkan energi yang. Di saat bersamaan, ada kelompok orang yang akan menyerang Nona Ming yang sedang terluka karena pertarungan dengan Dewa Elang tersebut. Mereka meminta Nona Ming menyerahkan harta karun yang ia miliki. Di saat ia akan menyerangnya, Lin Feng pun langsung datang menolong wanita tersebut dan mereka langsung menyerang ke arah Lin Feng secara bersamaan. Namun Lin Feng dengan mudahnya mengalahkan mereka semua. Lalu ia membawa Nona Ming untuk diobati lukanya ke tempat yang lebih aman. 伤得极重，需及时治疗，事态紧急，冒犯了。好了，处理完毕。 Di malam harinya, wanita itu pun terbangun, lalu Lin Feng langsung menghampirinya. Tetapi Nona Ming mengira kalau Lin Feng menodainya. Ia pun tidak terima dengan semua itu. Dan ia pun langsung menyerang Lin Feng. Lalu Lin Feng mengeluarkan bloodline api poniknya dan langsung menyerangnya. Nona Ming pun masih bisa menangkisnya. Seketika itu, Lin Feng langsung mengeluarkan material gandanya yaitu metal spirit pedang dan api poniknya. Mereka pun saling terluka, namun Lin Feng tidak bisa bertarung lagi dan kalah dengannya. Nona Ming pun mengatakan kalau ia akan memberi kesempatan hidup karena telah menolongnya dan meminta 7 tahun kemudian untuk bertemu kembali dan bertarung dengannya. Sebelum pergi, mereka saling berkultivasi untuk memulihkan kekuatannya.
Di saat itu juga Nona Ming pun terkejut melihat Lin Feng bisa menyembuhkan lukanya dalam sekejap. Malam pun berganti. Di saat Lin Feng sedang melanjutkan pencarian obat herbalnya, ia mendengar ada suara dari dalam gua, lalu ia menghampirinya. Dan ternyata Nona Ming yang sedang mandi di sana. Nona Ming pun terkejut dan langsung mengenakan pakaiannya dan menghampirinya. Namun di saat itu juga ia terjatuh karena ia belum sembuh total dan masih terluka. Lin Feng pun memberikan obat untuknya. Lalu di saat itu juga Nona Ming meminta Lin Feng untuk mengoleskan obat di punggungnya. Sesudah mengoleskannya, Nona Ming pun berterima kasih kepadanya. Beberapa waktu kemudian, Lin Feng sedang berkultivasi dan ia tahu bahwa bloodline pedangnya sudah sempurna dan harus memadatkannya. Kalau tidak dipadatkan, ia takut akan berantakan. Namun ia ragu saat akan memadatkannya karena takut kalau martial spirit akan dicuri kembali untuk yang kedua kalinya. Akan tetapi ia memberanikan diri karena ia tahu bahwa Nona Ming sedang terluka dan tidak mungkin untuk mencuri martial spiritnya. Ia pun langsung memadatkan martial spiritnya. Nona Ming seketika terkejut melihat martial spirit pedang milik Lin Feng yang sudah mencapai tingkat cincin kaisar. Namun di saat itu juga martial spirit pedangnya yang ia padatkan tiba-tiba menghilang. Dan Nona Ming tahu bahwa bloodline pedangnya tidak menghilang. Dan bloodline itu adalah martial spirit pedang transparan, yaitu martial spirit pedang tertinggi stainless rod. Nona Ming meminta Lin Feng untuk memadatkannya, dan ia pun berhasil memadatkan martial spirit pedang tertinggi tersebut. Lalu Nona Ming menjelaskan martial spirit pedang yang Lin Feng dapatkan itu lebih kuat dari pedang jiwa pedang Sain, dan bukan tingkat kaisar yang terlalu rendah. 我会努力的，我一定会追上你的步伐。7年后。 我一定会追上你的步伐。 Waktu pun berlalu, namun kekuatan Nona Ming belum banyak pulih kembali. Mereka pun akan mencari tanaman herbal untuk obat penyembuhan Nona Ming. Beberapa saat kemudian, mereka pun menemukan bunga roh naga, dan bunga roh naga itu bisa membantu meningkatkan aura dan jiwa seseorang. Di saat ia akan mengambilnya, tiba-tiba sepasang ular piton raksasa langsung menyerangnya. Dan Lin Feng pun menahan serangan itu, namun ia tidak kuat dengan serangan tersebut dan membuat ia terpental dan terperangkap. Lalu Lin Feng menyuruh Nona Ming untuk pergi, akan tetapi Nona Ming memilih bertarung dan melindunginya. Ia pun bertarung dengannya dan Nona Ming mengeluarkan kekuatan martial spiritnya dan langsung menyerangnya. Nona Ming pun kewalahan karena masih terluka dan belum pulih total. Di saat itu juga Lin Feng pergi ke alam makam dewa kuno untuk mencari seniornya. Ia pun bertemu dengannya dan meminta untuk menunjukkan dewa terkuat yang ada di sana. Lalu seniornya mengatakan tidak perlu mencari dewa yang paling kuat, tapi yang paling cocok. Lin Feng pun langsung memurnikan makam dewa pedang yang cocok dengannya. Ia pun berhasil menyerapnya. Di saat Nona Ming akan dibunuhnya, Lin Feng langsung menangkis serangannya. Namun kekuatan ular itu sangat kuat dan membuat Lin Feng terpental. Dan ia langsung memadamkan pedangnya dan mengeluarkan segel dewa untuk menyerangnya. Sepasang ular piton raksasa itu pun seketika mati oleh pedangnya, dan Lin Feng pun pingsan. Lalu Nona Ming langsung menolongnya dan memberikan bunga roh naga untuknya. Keadaan Lin Feng pun membaik. Namun sepasang ular piton itu meninggalkan gas beracun yang membuat mereka mabok kepayang. Mereka pun terkena racunnya dan saling jatuh cinta. Tapi sayang videonya tertutup bunga teratai milik Nona Ming yang membuat kalian tidak bisa melihatnya. Dan 5 jam pun berlalu. Nona Ming mengatakan kalau sudah waktunya ia pergi karena sudah puas dengannya. Dan meminta Lin Feng untuk bertemu kembali di alam spiritual di istana Yongming.
Ling Feng pun keluar dari gua itu dan akan memadatkan spirit api poniknya di tempat yang cocok. Ia pun menemukan lautan api di pegunungan itu atas bimbingan seniornya. Sesampainya di sana, seniornya mengatakan kalau api ponik nirvananya bisa menetralkan lautan api di sana. Di saat bersamaan, ada sekelompok klan Luo yang sedang berada di sana dan diketuai oleh putra dari keluarga Luo, yaitu Luo Satian. Ia sedang mencari harta karun yang tersisa dari reruntuhan kuil kuno tersebut. Di saat itu juga ada wanita bernama Xin Miaoling. Ia adalah istri dari Luo Satian, dan dia adalah kakak dari Xin Xiao yang dihapus kultivasinya oleh Lin Feng. Ia meminta suaminya untuk membalas dendam untuk adiknya, dan mereka pun langsung menemui Lin Feng. Nona Xin Miaoling pun mengatakan kalau Lin Feng telah menghapus kultivasi adiknya, dan ia akan membalas dendam kepadanya. Lalu Luo Xiaotian meminta Lin Feng memberikan Valkyrie Order miliknya. Ia pun menyuruh pengawalnya yaitu Lao Shan untuk maju dan bertarung dengannya. Seketika itu ia langsung mengeluarkan kemampuannya dan memadatkan martial spirit tirai langitnya, yaitu keterampilan jiwa pertamanya tapak gunung tertinggi. Lalu Lin Feng langsung memadatkan martial spirit pedangnya dan langsung menyerangnya. Lao Shan pun terpental dan tewas seketika. 我天魂斩！ Luo Xiaotian pun meminta para pengawalnya untuk mengaktifkan dan menggabungkan martial spiritnya yang bisa meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Dan Lin Feng harus mencegah untuk menggagalkan penggabungan spirit itu. Namun di saat Lin Feng akan menyerangnya, tiba-tiba kedua patua itu menangkisnya dan langsung menyerangnya. 天幕武魂第一魂技压盖山。 Lin Feng pun diserang secara bersamaan oleh pak tua itu. Lalu Lin Feng akan mencoba melawannya dan langsung memadatkan spirit pedangnya. Dan bagaimana kelanjutannya kita akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. 第三式重斩。